Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Melani, beserta teman saya Naira Handayani Fauzia. dari kelas SIKB Angkatan 2022, kelompok 14. Di sini kami akan menjelaskan isi dari poster yang telah kami buat. Kami mengambil tema dari mata kuliah Sistem Informasi dan Pemrograman yang berjudul Rehabilitasi Terumbu Karang akibat pemutihan di Teluk Banten dengan menggunakan metode subsistem metodologi. Baik, pertama-tama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai latar belakang. Salah satu sumber daya yang dimiliki Indonesia yakni sumber daya terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem perairan laut dangkal yang sangat beragam. Terumbu karang sangat kaya akan spesies yang saling berinteraksi, menurut Witten et al. 1987. Sebagian terumbu karang hampir terancam punah, termasuk Indonesia. Menurut Odum 1971, titik awal kerusakan terumbu karang disebabkan oleh pengolahan lahan yang tidak benar yang mengancam kelestariannya. Ancaman lain adalah kenaikan suhu permukaan air laut dan tingkat sinar ultraviolet yang tinggi yang dapat menyebabkan pemutihan karang atau coral bleaching. Selanjutnya yaitu 7 tahapan dari subsistem metodologi. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada terumbu karang. Salah satunya yakni coral bleaching atau pemutihan yang terjadi di wilayah Teluk Banten. Tidak hanya faktor alam yang mengakibatkan coral bleaching, tapi aktivitas manusia juga seperti pembangunan yang tidak berlandaskan ekologi, yakni pembangunan dermaga ataupun pelabuhan dan penggunaan jaring merami dapat menyebabkan coral bleaching. Di sini kami membuat register atau kondisinya dunia nyata di mana terumbu karang dapat mengalami pencemaran, yakni pemutihan karang atau coral bleaching. Hal ini berkaitan dengan suhu air laut serta cahaya matahari yang masuk ke dalam air laut. Karena pencemaran ini, lembaga atau pemerintah bertanggung jawab akan ekosistem terumbu karang tersebut. Begitupun para nelayan dan masyarakat yang berhubungan dengan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu root definition. Yang pertama ada customer, yaitu masyarakat, nelayan di sekitar wilayah Teluk Banten. Yang kedua ada aktor, yaitu nelayan atau budidaya terumbu karang. Transformation, yaitu awalnya dapat berdampak kepunahan terumbu karang dan akhirnya melestarikan terumbu karang. Lalu ada worldview, yaitu sistem yang dapat memudahkan pelestarian terumbu karang sehat dan lestari. Lalu ada owner, yaitu lembaga atau pemerintah Provinsi Banten. Serta yang terakhir yaitu ada environment, yaitu lingkungan tempat rehabilitasi diberlakukan kepada terumbu karang karena kurangnya lingkungan rehabilitasi terumbu karang. Lalu selanjutnya ada konseptual model. Konseptual model yang kami buat yaitu adanya rehabilitasi terumbu karang dengan cara transplantasi karang serta adanya pembudidayaan terumbu karang di mana hal ini pemerintah juga bertanggung jawab akan pemulihan yang dilakukan. Masyarakat juga turut serta dalam rehabilitasi terumbu karang ini dengan ikut membudidayakannya atau tidak melakukan suatu aktivitas yang merusak ekosistem terumbu karang. Selain itu, adanya website pemantauan untuk melihat perkembangan terumbu karang yang sudah direhabilitasi. Tahap yang kelima yaitu perbandingan antara tahap 2 dan tahap keempat. Dilihat dari aktivitas kondisi terumbu karang. Sebelum rehabilitasi, terjadinya pencemaran yang mengakibatkan pemutihan terumbu karang atau coral bleaching. Setelah adanya rehabilitasi, coral bleaching dapat dicegah dengan cara transplantasi karang yang bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan karang. Yang kedua dilihat dari kondisi suhu air laut, di mana sebelum rehabilitasi terumbu karang akan mati dan setelah direhabilitasi terumbu karang masih memiliki kesempatan untuk dapat pulih kembali dengan catatan suhu di lautan tidak meningkat. Lalu ada tahap 6 dan 7 perubahan prosedur dan tindakan. Perubahan prosedur yang diinginkan dengan dilakukannya rehabilitasi terumbu karang substrat alami. Metode yang dapat digunakan untuk rehabilitasi terumbu karang adalah teknik propagasi. Terdiri dari penyuluhan dan pelatihan. Metode pelatihan meliputi penyiapan sarana prasarana, pemilihan bibit, pemasangan transplantasi, dan monitoring. Selanjutnya, upaya yang dilakukan yaitu dengan membuat sebuah website di mana bertujuan
sebagai alat pemantauan untuk mengetahui perkembangan dari proses rehabilitasi yang dilakukan. Data yang dapat dilihat di dalam website tersebut yaitu diantaranya data luasan tutupan terumbu karang, pertumbuhan karang, oceanografi, jenis karang, serta data kondisi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Pencemaran di laut sangat berpengaruh terhadap ekosistem itu sendiri serta biota-biota lain yang hidup di perairan tersebut. Salah satu ekosistem yang mengalami pencemaran yakni terumbu karang. Faktor yang menyebabkan pencemaran di laut ini salah satunya yakni coral bleaching atau pemutihan yang disebabkan oleh perubahan suhu permukaan air laut serta aktivitas manusia. Hal yang dapat mencegah masalah tersebut dilakukannya pembudidayaan atau rehabilitasi terumbu karang dengan cara transplantasi karang serta teknik propagasi. Diciptakannya juga sebuah website untuk proses pemantauan rehabilitasi yang dilakukan. Baik, sekian penjelasan dari poster yang kami buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.